Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia. Bersama saya, Bilkis Mutiah. Berita pertama, pelaksanaan pilkada yang digelar serentak pada Rabu 27 November 2024 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensinkronkan kerja-kerja skala nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional serta mendukung perwujudan visi Indonesia Emas 2025. Penegasan itu disampaikan Ketua DPN Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Gelora Sutriyono dalam diskusi Gelora Talks yang bertajuk tema Pilkada Serentak 2024, Indonesia menyambut pemimpin baru daerah, yang ditayangkan pada Rabu 27 November 2024 sore yang juga diikuti secara daring oleh calon kepala daerah dari Partai Gelora Indonesia. Ini menurut saya, satu, akan terjadi semacam sinkronisasi. Kalau kemarin kan gini, ini pemerintah pusat berjalan 5 tahun, tengah-tengahnya daerahnya ganti-ganti. Ya kan? Sementara waktu dalam tata kelola pemerintah, itu kan ada namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Di pusat juga ada RPJM, di daerah juga ada RPJM. Nah, salah satu konsekuensi dengan serentak nasional yang pelaksanaannya memang mendekati mirip dengan pemilihan presiden kita, satu, ini bisa menyesuaikan akselerasi pembangunan dan pencapaian target tujuan bernegara. Ya, kalau kita lihat dalam konteks tujuannya otonomi daerah, itu kan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Yang kedua dalam rangka pemerataan pembangunan, karena setiap daerah sekarang kan bisa bangun masing-masing ya. Yang ketiga dalam rangka pelayanan publik, supaya tidak terlalu di pusat. Berita berikutnya, Partai Gelora Indonesia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan Sarah Handayani, Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk Guru, Kesejahteraan, Profesionalitas, dan Masa Depan Indonesia Emas 2045 yang ditayangkan pada Rabu 4 Desember 2024 sore yang juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ibnu Hamad, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Kalau kita ingat ini ya, flashback 5 tahun dan bahkan sebelumnya Partai Gelora didirikan, kita itu sebagaimana tadi yang kita sama-sama dengar pada video yang ditayangkan, bahwa Partai Gelora itu punya cita-cita yang sangat besar, yaitu menjadi negara superpower baru. Dan tentu saja untuk menjadi negara superpower baru itu sangat-sangat ambisius ya. Kita mengalami dalam proses kita sosialisasi dan kampanye sebagian sanksi dengan cita-cita tersebut. Ini apa-apaan sih partai terus kemudian punya cita-cita yang mungkin kalau dari sisi kampanye itu tidak mudah ya untuk diterima, dibanding dengan isu-isu yang pragmatis gitu di masyarakat, sehingga ada yang bilang nasi lebih penting daripada narasi gitu. Tapi dengan satu keyakinan dan konsistennya kita menyusun platform tertuang di dalam manifesto dan kemudian konsisten kita sampaikan dalam kampanye-kampanye bahwa tulang punggung untuk bisa menjadi negara superpower baru itu adalah manusianya. Dan salah satu yang harus kita lakukan yaitu adalah revolusi pendidikan. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, menghadiri sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Berlangsung pada Rabu 4 Desember 2024 lalu, terlihat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, juga membersamai kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih lainnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto sendiri yang membuka langsung sidang tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad berdedikasi untuk kemajuan bangsa. Ia berharap Muhammadiyah akan terus meningkatkan perannya di berbagai bidang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.